Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup minus 0,17%. Ke level 6.843 di awal market tadi langsung open gap atas. Jadi untuk IHSG opennya di area sini ya, harga pembukaan IHSG di 6.878 area situ ya, berarti pembukaannya pas di area resisten ya, tadi naik dikit langsung ditarik turun lagi. Jadi secara teknikal masih berada di range area 6816, ini area supportnya, dan untuk resistannya masih di 6873. Secara teknikal masih konsolidasi di area sini-sini aja ya. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 28 Februari, secara keseluruhan asingnya lebih banyak keluar, jadi perlu hati-hati. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, hari ini asingnya paling banyak keluar itu di saham Arto. Di saham Arto asingnya net sell 272,3 M. Ini cukup banyak ya untuk Arto, aslinya bisa keluar segini banyak, kemudian padahal di harga bawah ya. Agak ngeri juga ini untuk Arto. Kemudian di Bank BNI aslinya keluar 256,8 M, di Bank BRI aslinya keluar 165 M, dan di UNTR ketika harga sahamnya naik cukup tinggi digoreng itu ternyata malah aslinya keluar 152 M ya. Jadi perlu hati-hati yang hari ini udah floating profit di UNTR untuk besok. Ya hati-hati aja ya, semoga aja nggak langsung dibanting turun. Nanti kita akan cek untuk UNTR. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada Astra ya. Di UNTR aslinya keluar, masuk di Astra mungkin ya. Di Astra untuk aslinya masuk net buy 113,9 M. Selain Astra untuk aslinya juga masuk di Bumi, MTK Inco. Cuman secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng untuk hari ini tanggal 28 Februari aslinya keluar lumayan banyak net sell. Jadi untuk besok hati-hati, ada kemungkinan masih cenderung merah untuk IHSG. Perhatikan area 6.818, area supportnya di area sini semoga nggak jebol. Ada yang jaga harga aja ya di area situ untuk IHSG, semoga nggak jebol. Intinya seperti itu. Kalau sampai jebol di bawah itu ya jangan buru-buru entry yang mau beli saham ya. Cuman ya tetap disclaimer. Oke, itu untuk IHSG. Kemarin sih belum, nggak kita cek ya, coba kita cek dari kemarin. Kalau kita cek dari kemarin untuk IHSG dari tanggal 27 untuk aslinya ya, kalau kemarin aslinya masuk ya, net buy di Bank BRI, BBCA, cuman untuk kemarin IHSG cenderung sepi. Valuasinya ini kita bisa bareng, ini kemarin ya tanggal 27 nggak terlalu rame-rame banget, sepi. Dan untuk hari ini rame sih, cuman banyak yang keluar ya. Di Bank BRI valuasinya 1,2 triliun, net sell cuman ya 165 M. Jadi aslinya keluar lumayan banyak untuk hari ini di IHSG. Oke, itu untuk IHSG, semoga aja besok kalaupun turun nggak jebol 6.816. Dan untuk saham yang pertama ya kan kita cek adalah saham UNTR ya, dimana untuk saham UNTR hari ini naik cukup tinggi. Untuk UNTR Astra itu digoreng ya, untuk hari ini langsung open gap atas. Jadi UNTR itu langsung open di area tinggi banget ya, langsung opennya di area sini 29.000 ya, di area sinilah untuk harga pembukaan UNTR hari ini 29.200 ya. Sempat naik cuman langsung ditarik turun, tapi secara keseluruhan sih masih di top surplus 10,82%. Terus siapa yang naikin, coba kita cek untuk transaksinya. Hari ini langsung digoreng naik ya, karena ada isu mau bagi dividen gede mungkin. Astra juga seperti itu. Kalau kita cek untuk UNTR aslinya net sell 152 M ya, aslinya keluar cukup banyak di UNTR. Dan kalau kita cek di sini naiknya saham UNTR itu dibuat kesempatan asing buat keluar ya, taking profit. Tanggal 28 Februari, apalagi mengingatkan sektor batu bara cenderung lesu. Jadi ya sebenarnya naiknya tinggi UNTR ini sebenarnya kesempatan buat keluar ya.
sebelum nanti nggak bisa susah naik lagi. Cuman ya nggak tahu depannya gimana. Hari ini tanggal 28 Februari untuk UMTR ya. Ini secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng yang netbuy paling banyak itu YU netbuy 107,3 M dan YU-nya ini YU versi asing dan lokal sih. Jadi untuk YU asing netbuy 68 M, ZP asing netbuy 24 M. Ini untuk aslinya dulu, yang keluar untuk aslinya di Samuel NTR ada RX, AK, BK, CS, KZ. Jadi untuk aslinya malah sebagian keluar ya. Untuk RX keluar cukup banyak, netcel 141,2 M, dan untuk lokalnya cenderung masuk sih, CSYU RX versi lokal masuk. Jadi lokalnya keluar ditampung oleh asing dan sahamnya hari ini digoreng. Market utamanya BK, RX, AK cuman ketiganya ini netcel ya. Jadi perlu hati-hati untuk NTR, apalagi untuk candlenya hari ini juga merah, perlawanan ke bawah cukup kuat ya ini. Lebih kuat perlawanan ke bawah walaupun ditutup plus 10% lebih yang udah floating profit. Kalau mau sebagian diamankan ya disclaimer, karena kalau masih turun, support terdekatnya untuk UNTR ya. Untuk support terdekatnya mungkin secara histori di area sini. Jadi kalau besok turun perhatikan aja level 26.975 ya. Semoga ada yang jaga harga di area sini. Kalau nggak ada yang jaga harga, jebol di bawah itu hati-hati untuk UNTR ya. Ada kemungkinan turun lagi nutup gap di area sini. Apakah ke area sini ya nggak tahu ya kalau dalam waktu dekat. Cuman kalaupun naik mantul di area sini naik, yaitu ya kalau udah floating profit bisa pertimbangkan ya kalau untuk aslinya terus keluar dari UNTR untuk ikut-ikutan keluar ya. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena untuk UNTR ini trennya dari tanggal 15 September cenderung bearish ya. Kalaupun naik itu cuman bentuk higher low, kemudian turun lagi, naik bentuk higher low, turun lagi, dan ini konsolidasi naik sih digoreng karena ada isu katanya mau bagi dividen gede, cuman nggak tahu depannya gimana. Apalagi untuk saham UNTR, sektor pertambangan batu baranya itu juga mulai lesu ya untuk beberapa hari terakhir ini, jadi ya perlu waspada ya untuk UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR yang mungkin udah floating profit ya, hati-hati aja untuk besok ya. Untuk hari ini sih ya didistribusi oleh asing, tapi ya ada yang nabung itu CEO. Selanjutnya kita cek saham ASII, dan untuk ASII ini lebih menarik sebenarnya daripada UNTR karena untuk harganya hari ini juga langsung open gap atas ya. Ternyata untuk saham ASI langsung open gap atas, cuman dibeli oleh asing. Beda sama UNTR. Kalau UNTR kan asingnya keluar. Hari ini masuk di ASI, dimana untuk ASI ini secara valuasi juga lebih menarik. Apalagi untuk harganya kan udah waktu itu turun proyeksi cukup dalam ya. Untuk hari ini langsung open gap atas. Untuk sekelas ASI bisa naik langsung 5% lebih, ini jarang-jarang ya untuk beberapa waktu terakhir ini. Langsung open gap atas, opennya di area 6.200, ini area resistennya 1, 2, 3 resisten yang ketiga. Kalau masih nggak langsung nge-gap atas hari ini resisten ketiga untuk ASI. Opennya di area sini 6.200, sempat naik, cuman langsung dibawa turun. Secara candlenya sih merah seperti UNTR ya, perlawanan ke bawahnya cukup kuat ya, cuman hari ini juga langsung open gap atas. Jadi kemungkinan untuk besok kalaupun turun ya support terdekatnya di area sini 6.000. Perhatikan aja area sini kalau ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, cuman amannya kalau mau invest di saham Astra. Kalaupun turun ke area sini ya jangan buru-buru all in. Kalaupun ada yang jaga harga, takutnya kalau mau nutup gap ya berarti ke area 5.000-an lagi untuk saham Astra. Cuman karena aslinya net buy ya, semoga aja besok ada yang jaga harga di area 6.000 ya untuk saham ASI. Hari ini Astra aslinya netbuy ASI, Astra aslinya netbuy 113 M. ASI tanggal 28 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, akumulasinya itu ada cuman nggak terlalu banyak, lebih banyak yang masuk sih. Market makro utamanya BKZP, keduanya netbuy, AVG-nya di 6.163, 6.170-an. Floating loss 6.170-an ya. Area sini floating loss cuma nggak terlalu banyak. Jadi untuk besok untuk saham ASI ini gimana ya?
uh, lebih bagus sih dibandingkan UNTR kalau secara broker summary-nya cuman buat patokan aja ya. Kalau mau entry sih supportnya di area sini. Kalau di tengah-tengah sih seperti ini nanggung. Kalau mau entry sih bagusnya ya. Perhatikan saja level 6.000 atau jebol di bawah itu support selanjutnya di 5.850. Kalau menurut saya sih karena hari ini kalau lihat candlenya sih turunnya lumayan kuat dan ini nggak setelah turun ke level 6.100 nggak ada perlawanan buat naik lagi, jadi mungkin ada kemungkinan di awal market itu merah dulu, mungkin uji area supportnya habis itu mantul naik. Mudah-mudahan sih seperti itu skenario nya, atau kita lihat aja besok. Tapi ya tetap disclaimer ya, yang udah floating profit, yang udah ambil di bawah, kalau mau average down lagi ya jangan buru-buru. Mainnya sih setelah nutup gap ya, cuman nggak tahu apakah nutup gap dalam waktu dekat atau butuh waktu yang lebih lama. Kita lihat aja ke depannya gimana. Yang pasti untuk hari ini sih naiknya saham ASI ini ya aslinya masuk, cuman belum ada yang akumulasi banyak ya. Ini kita bicara bareng-bareng. YU netband 65M dan yang jualan paling banyak YP netcel 64,7M. Oke, itu untuk saham ASII. Hasilnya sih netband cuman nggak banyak-banyak banget. Ya lumayan sih 100-an M. Untuk lokalnya oke, itu aja ya untuk KSI. Perhatikan saja level 6.000 itu area support terdekatnya. Kalau mau entry bisa pertimbangan area itu kalau mau spekulasi buy ya. Tapi ya disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini jadi sempat turun ya ke level 115 tapi ditarik naik lagi. Secara teknikal masih konsolidasi untuk saham Goto. 114 ya tadi untuk harga terendahnya. Ya 114 area supportnya. Ya mungkin ya dijaga sih di area sini untuk saham Goto untuk hari ini, nggak tahu untuk besok ya. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal sih supportnya masih di 114, area sini 114, 115, area 112 sampai 114, sorry, ini area supportnya. Kalau mau entry untuk saat ini sih ya bagusnya di range area ini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini saham Goto aslinya net sell 63,3 M. Net sell ya, aslinya hari ini keluar ternyata. Untuk Goto hari ini tanggal 28 Februari secara keseluruhan ada yang akumulasi CS ya. CS masuk 109,7 M. Dan CS-nya ini CS versi asing dan CS lokal ya. Jadi untuk lokalnya ada CS dan MG yang masuk. Untuk CS 100% rasanya buy, untuk CS lokal tidak melakukan selling sama sekali. Untuk CS versi asing juga 100% transaksinya buy. Dan kalau kita ikuti untuk Goto beberapa hari terakhir, kita cek aja dari tanggal 20 untuk CS cenderung akumulasi ya, ini masuk terus. Dari tanggal 20 untuk CS sudah net buy 462 M, itu CS versi asingnya aja. Jadi untuk saham Goto ini ya diakumulasi CS dari tanggal berapa ya? Ya kayaknya dari tanggal 20 ini aja ya, dari tanggal 20 untuk CS-nya udah net buy 462 dan untuk AVG buy-nya untuk CS 119 ya, ini CS versi asing dan lokal. Kalau di total net buy 559, AVG di 119. Posisinya berarti saat ini floating loss 1 poin kalau kita cek dari tanggal 20, jadi masih ada kemungkinan naik. Kalaupun turun di area di bawah 114 sebenarnya itu kesempatan buat entry untuk di saham Goto selama CS-nya nggak jualan ya. Oke, itu untuk saham Goto kemungkinan sih untuk harganya besok ya masih dijaga di atas 114 aja ya. Kalau mau entry sih sebenarnya di harga 118 agak nanggung, mending kalau mau entry tadi itu di area ini dekat-dekat 114 ke bawah ya. Tapi ya disclaimer untuk resistennya masih di 125 126. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam ini malah turun lagi hari ini. Hari ini untuk saham Antam turun, ya nggak turun sih, turun, ditutup minus, turun 1%, ditutup minus 1% ke level 1.990. Tadi open gap atas, opennya di area sini untuk Antam 2030, sempat naik dikit, cuman ya gagal mempertahankan posisinya di atas 2020 dan turun. Secara teknikal untuk support selanjutnya di 1960
kalau mau entry bisa pertimbangan area sini kalau besok masih turun. Kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan besok merah dulu kalau lihat candlenya ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam yang untuk hari ini aslinya netzel 65,9 M lumayan banyak untuk sekelas Antam. Aslinya netzel segitu. Dan candlenya cenderung bearish, jadi mending di awal market wait and see aja dulu ya untuk saham Antam. Hari ini tanggal 28 untuk saham Antam secara keseluruhan dulu. Kita cek di sini di distribusi lebih banyak yang keluar. BKAK net sell paling banyak untuk BK-nya net sell 39,2 M, AK net sell 20,8 M. Dan untuk BK AK ini asing. BK AK RX versi asing keluar, jadi untuk asingnya distribusi ditampung oleh lokal, cuman lebih banyak asing keluar. Mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Kalau mau entry lagi di saham Antam ya bisa pertimbangan area dekat-dekat 1960 1950 kalaupun ada yang jaga harga ya. Semoga aja ada yang jaga harga di area sini untuk saham Antam dan mantul naik, karena untuk saham Antam ini cenderung ya turun. Kalau kita cek aja ketika breakdown di bawah 2270 dari tanggal 7 Februari untuk saham Antam siapa yang nampung dari tanggal 7 Februari untuk saham Antam ditampung oleh YP, cuman lokal ya ini YP-nya ini. Ditampung oleh YP, PD, XLI, FXL, NI. Ya ini sebagian broker retail ya, broker-broker yang kebanyakan dipakai retail ya. Jadi nggak tahu juga ini yang nyangkut, yang nampung ini pemain market makernya atau siapa ya. Ya buat patokan ini aja ya, mungkin yang udah nyangkut di atas amannya sih ya amannya jangan buru-buru average dan sih. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 1960 ya bisa ngejar area 1800-an lagi untuk saham Antam, tapi semoga aja enggak ya. Berarti aja level ini 1960 untuk saham Antam ya. Semoga ada yang jaga harga di area sini, dan untuk resistennya masih di sini, resisten terdekannya di 2020 udah jadi resisten Antam untuk saat ini. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG hari ini naik 3,1%, cukup tinggi. Dan ini sih pas breakout ya. Kelas di 32.700 dan berhasil breakout di atas 37.075. Ini area udah jadi area support untuk saham ITMG. Jadi untuk besok bisa perhatikan aja area sini sekiranya masih bisa dijaga di atas itu untuk saham ITMG yang nggak menutup kemungkinan akan nguji 38.600 lagi. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Untuk hari ini sih naik cukup tinggi untuk kelas ITMG 3,18%. Cuman naiknya itu ya semoga aja bisa naik lagi ya. Coba kita cek apakah disertai dengan akumulasi untuk ITMG ya. Hari ini tanggal 28 Februari aslinya keluar 10M. Aslinya net sell. ITMG hari ini tanggal 28 Februari di distribusi oleh YU net sell 36M. Jadi ada yang distribusi naiknya ini perlu hati-hati. Untuk YU-nya ini YU-nya ini YU versi asing ya. Jadi untuk YU asing masuk keluar 37,1 M, dan yang masuk untuk asingnya ada CS dan BK paling banyak. Untuk CS 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali, dan untuk BK-nya net sell 15,6. Ya, ini sih. Untuk untuk CS net buy ya, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk CS murni akumulasi hari ini di saham ITMG. CS BK. Cuman ya ini YU-nya keluar cukup banyak, mending agak was-was sih kalau mau enter. Market utamanya juga YU-nya net sell 36M, dan kita cek aja dari tanggal 20. Untuk YU cenderung didistribusi oleh YU ya, YU-nya terus keluar. Mungkin kalau YU-nya udah nggak keluar untuk saham ITMG akan lebih menarik. Cuman secara teknikal buat patokan ini aja 37.100 ya area situ.
kalau misal besok ada yang jaga harga di area situ nggak breakdown di bawah itu ya, kalau masuk ke kelas buy ya disclaimer. Tapi kalau langsung merah sih ya mending wait and see aja dulu, hati-hati. Saham sektor pertambangan ya mungkin kalaupun naik itu ya karena isu pembagian dividen ya mungkin. Soalnya kan untuk pembagian dividen tahun ini saham-saham tambang ya kemungkinan sih masih gede ya karena tahun 2021 22 kemarin untuk harga komoditasnya masih lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham ITMG ya mungkin dalam jangka waktu dekat nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi sampai mau bagi dividen, mau comeback. Mungkin seperti itu ya untuk tren sektor pertambangan. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham perbankan ya. Yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Dan untuk saham BBCA hari ini turun ya, tadi turun sih. Ditutup minus tipis 0,28%. Jadi secara teknikal masih konsolidasi untuk BBCA di range area 8.625 sampai 8.825. Ini area supportnya 8625, resistennya di 8825 dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA ya. Asinya net sell, sianisinya keluar 54,8 M untuk kelas bank BCA ya, nggak banyak-banyak banget distribusinya untuk asing. Hari ini untuk asingnya yang keluar ZP, YU, AG ya, untuk yang masuk asingnya, wah bukan ini sih, itu dari tanggal 20, sorry. Dari hari ini tanggal 28 Februari untuk asingnya yang keluar ada YU, RX, dan ZP. Yang masuk AK, CS, BK, sebagian keluar sih, cuman sebagian lagi ada yang masuk. Secara keseluruhan ya ini sih hampir balance sih yang net buy sama net sell. Jadi untuk saham BBCA kemungkinan untuk besok sih masih akan konsolidasi di area sini-sini aja ya, menurut saya sih seperti itu. Jadi kalaupun mau entry ya bagusnya ya nunggu di area sini 8625 atau ke bawah. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung. Cuman ya disclaimer kemungkinan untuk besok sih masih akan konsolidasi di range area ini aja, antara 8625 sampai 8825. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini turun cukup dalam ya. 2,91% ke level 4.670. Turun untuk saham Bank BRI ya. Ini gimana ini untuk saham Bank BRI? Secara teknikal sih support selanjutnya kalau masih turun di area 4.590 kalau masih turun ya. Dan ini kayaknya kurang pas. Coba kita cek ya. Kalau hari ini sih distribusinya nggak banyak-banyak untuk BBRI harusnya besok naik sih. Tapi aslinya keluar cukup banyak. Hari ini aslinya net sell 165 M di saham Bank BRI. Jadi kalau besok langsung merah jangan buru-buru entry dulu. Karena bisa ngejar area support di 4580. Mungkin kalau mau average down lagi atau mau spekulasi buy, kalau aslinya hari ini keluar cukup banyak, ya besok jangan buru-buru entry ya di awal market. Coba kita cek ya untuk transaksinya BBRI hari ini gimana. BBRI hari ini tanggal 28 Februari secara keseluruhan sih didistribusi oleh RXBB. Untuk RX-nya ini RX versi asing ya. Jadi untuk RX asing net sell 132,8 M. Selain RX untuk asingnya keluar ada ZP, BK, YU, KZ. Dan yang masuk ACS, AK, CC. Secara keseluruhan sih net sell untuk asingnya dan distribusi ya. Jadi untuk RX lokalnya juga keluar 78 M. Malah untuk RX lokal ini 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali di saham Bank BRI. Jadi kalau lihat candlenya juga nggak ada perlawanan buat naik lagi untuk saham Bank BRI. Takutnya kalau besok langsung merah ya akan ngejar area support selanjutnya di 4590. Bisa perhatikan saja area situ kalau mau entry di saham Bank BRI ya, tapi ya tetap disclaimer
Ada kemungkinan di awal market merah dulu sih kalau menurut saya. Kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini sempat turun dalam tadi ya. Jadi untuk tadi BRIS itu open gap bawah, opennya di 1500 di supportnya. Sempat turun ke level 1445 cuman ditarik naik lagi ya. Jadi turunnya ini naik nutup gap. Hari ini kan langsung open gap bawah, turun dan naik nutup gap, habis itu ya close-nya di 1520. Jadi 1500 masih jadi supportnya BRIS untuk saat ini, semoga aja besok nggak jebol. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BRIS gimana? Untuk BRIS hari ini hasilnya sih net sell 5,3 M. Dan kalau kita cek dari harga tanggal berapa ini? 20 Februari ya. Dari tanggal 20 Februari untuk aslinya net sell 67 M. Jadi ketika saham BRIS ini turun, itu ternyata aslinya keluar. Ya, ketika turun ini untuk aslinya keluar di saham BRIS. Ya, ini sih untuk support. Ini lumayan kuat sih, jadi dibandingkan 1500 ya, area 1425 ini lebih kuat untuk supportnya karena di area sini 1-2 kali 3 ya hitungannya di area sini. Ini ya inilah 1-2 kali mencoba breakout cuman gagal ya di area 1425. Jadi kalau mau entry sih bagusnya bisa pertimbangan area 1425 kalau sampai turun ke area situ ya. Semoga aja nggak jebol sampai di bawah 1425 untuk saham BRIS. Kalau kita cek aja untuk transaksi BRIS hari ini gimana. BRIS untuk hari ini tanggal 28 Februari secara keseluruhan ya. Ini secara keseluruhan ada CC yang masuk 35,4 M cukup banyak ya, dan untuk CC-nya ini CC versi lokal. Ya, untuk CC lokal masuk 22 M, untuk CC asingnya masuk 12 M. Yang keluar RX. RX ini RX versi asing ya. Jadi RX asing hari ini banyak keluar. Kalau lihat transaksi BRIS hari ini untuk besok ya mungkin bisa pertimbangan aja area sini ya, kalau mau menyicil masuk siapa tahu besok langsung hijau untuk saham BRIS. Karena kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke atas lumayan kuat ya. Jadi ketika turun itu kan langsung ditarik naik dan ini bentuk candle hijau. Ya ada kemungkinan besok di awal market langsung hijau mudah-mudahan untuk saham BRIS, dan untuk resistennya masih di 1595 ya. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Untuk support tertekannya sih di 1500, seperti bawah itu support selanjutnya di 1425. Ini sih cukup kuat, kalau bisa entry di area sini sebenarnya cukup bagus untuk saham BRIS. Cuman untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ada CC masuk cukup banyak dan untuk candlenya perlawanan ke atas lumayan kuat ya, mudah-mudahan langsung hijau untuk saham BRIS ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Mungkin kalau mau spekulasi buy ya, kalau mau pasang antisipasi di bawah 1500 sih nanggung. Mending misal mau buy ya jangan langsung banyak-banyak. Nanti kalau turun ke arah sini ya bisa pertimbangkan lagi apakah mau average down atau enggak ya. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Kita lihat aja besok. Ya, lihat IHSG dulu ya. Mungkin kalau IHSG langsung merah, jangan buru-buru entry gitu aja. Oke, itu saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini didistribusi oleh asing cukup banyak. Aslinya keluar lebih dari 200 M loh di saham Arto ini. Padahal harganya naik 1,6%, tapi aslinya keluar. Jadi untuk saham Arto naik ya, mencoba breakout di atas resistennya 2590 cuman gagal, turun lagi close di 1510. Secara teknikal ya ini masih berada di bawah 2590, jadi kurang aman. Kalau secara transaksi hari ini untuk Arto aslinya net sell ini tanggal 28 aja 272 M loh. Jadi perlu hati-hati. Berarti hari ini siapa yang naikin? Arto ya.
Arto hari ini tanggal 28 Februari KI ya. KI hari ini berani masuk 246,7 M, ini hampir 100% transaksinya buy hampir ya. Jadi valuasinya kan 246,9 dan net buy 246 juga ya, 0,7 M ini 0,9 M. Jadi 98-99% transaksinya KI di saham Arto ini buy, cuman CS, AK, ZP, KZ keluar. Mereka broker-broker asing ya. CSAK, ZP, KZ asing keluar di saham Arto. Untuk KI-nya sebagian asing. Untuk KI asing masuk 95 M, untuk KI lokalnya masuk 150 M. Selain KI, untuk asing ada CCYU, RX ya, cuman secara keseluruhan hari ini market utamanya CS Nexel 260. Lebih naiknya itu naik 1% itu didistribusi loh ini untuk saham Arto. Jadi jangan buru-buru entry, mungkin amannya nunggu breakout aja di atas 2590 atau nunggu di bawah. Kalau besok langsung merah ya, kalau besok langsung merah jangan buru-buru entry, bisa pertimbangkan kalau mau entry dekat-dekat 2290 kalau ada yang cek harga. Ya nggak di 2290, 2280 juga ya, bisa ke 2300 mungkin kalau dia sekiranya di area sini ada yang cek harga mau spekulasi buy ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Arto hari ini sih naik 1,6%, cuman aslinya keluar cukup banyak, jadi agak was-was. Secara keseluruhan juga masih didistribusi ya untuk saham Arto hari ini. Secara teknikal juga gagal breakout. Oke, itu untuk saham Arto. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.